Haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan yang sudah memelihara dan memberkati hidup saya dan saudara di dalam kehidupan pribadi, di dalam keluarga, di dalam tugas pelayanan, dimanapun kita pergi berada, di dalam rumah, di dalam kota, ada mungkin yang keluar kota. Terpujilah Tuhan, sebab Tuhan baik bagi kita. Tuhan begitu sempurna, memelihara dan memberkati. Bahkan Tuhan buat berhasil segala sesuatu yang kita lakukan. Tuhan memberikan kemenangan kepada kita di dalam setiap persoalan dan pergumulan-pergumulan yang kita hadapi setiap saat. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan,
saya mengucapkan selamat datang bagi kita semua, hamba-hamba Tuhan, Komandan Divisi dan Ibu, dan juga umat-umat Tuhan yang sudah berkenan hadir pada pagi hari ini. Juga saya menyambut selamat datang dan selamat bergabung bagi umat-umat Tuhan yang juga bersama-sama berbakti melalui live streaming. Biarlah pagi hari ini kita bisa menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan dalam ibadah kesucian saat ini, dan kita percaya bahwa Tuhan akan memberkati ibadah kita. Kita akan menikmati dan merasakan lawatan Tuhan dalam ibadah hari ini. Kita bersyukur kita boleh ada di hari yang ke-30 di bulan Agustus tahun 2020. Terpujilah Tuhan, kita ada di akhir bulan Agustus ini, dan marilah kita memulaikan ibadah pagi hari ini. Mari kita berdiri semua, kita akan tabiskan ibadah kesucian Minggu 30 Agustus tahun 2020. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan, marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, agar kita fokus untuk berbakti kepada Dia. Sebab pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan yang indah dengan Roh Kudus memeteraikan ibadah kesucian Minggu 30 Agustus tahun 2020 dari awal sampai pada akhirnya. Haleluya. Amin. Amin. Firman Tuhan di dalam Mazmur nomor 150 berkata, Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Saudaraku ini berkati oleh Tuhan, firman Tuhan ini mengajak kepada kita semua untuk menyanyikan pujian kita dengan kesungguhan hati kita, dengan totalitas hidup kita, sebab memang Dialah Tuhan yang layak menerima pujian dan sembah kita pagi hari ini. Saudaraku, mari kita menyanyikan pujian yang mengatakan, ku nyanyi haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Kita percaya bahwa Dia hadir bersama dengan kita. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan penuh penyerahan hidup kita kepada Tuhan, penuh ucapan syukur kepada Tuhan karena kebaikannya, karena anugerahnya, karena keperkasaannya yang hebat bagi saya dan saudara. Bapakku datang menyembahmu. Percayalah
rasa ku cemas, Kau menghiburku saat ku lemah dan piatu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Ku nyanyi haleluya, mari kita nyanyikan bersama. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Bapa di dalam sorga, kami mau datang kepadamu, kami mau menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Kami sungguh percaya bahwa Engkau ada di tempat ini. Engkau bersama-sama dengan kami, bahkan sedang memberkati kami menikmati persekutuan umat-umat Tuhan yang ada di gereja ini. Bahkan umat-umat Tuhan yang sedang bersama-sama beribadah melalui live streaming. Kiranya kami masing-masing diurapi oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan, dilayakkan oleh Tuhan untuk ada di hadirat Tuhan pagi hari ini. Oh Bapa di dalam sorga, terimalah hidup kami, terimalah pujian penyembahan yang kami sampaikan saat ini. Biarlah semua yang kami lakukan di tempat ini menjadi bau ukupan yang harum di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami yang kami bawa dan kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita menyanyikan nyanyian nomor 9 di dalam buku nyanyian kita. Kita akan menyanyikan ayat yang pertama sampai selanjutnya. Kita akan nyanyikan ayat yang pertama, kemudian intro masuk ayat yang kedua. Tidak langsung masuk ayat yang kedua, tetapi kita akan intro dulu sebelum masuk ayat demi ayat. Nyanyikan nyanyian nomor 9 di dalam buku nyanyian kita. Mari. Ramai-ramai
kita sepakat bahwa Allah itu baik bagi kita. Dan memang Tuhan kita yang kita sembah di dalam nama Yesus, Tuhan yang baik bagi kita. Dia selalu memelihara, memberkati, menolong kita, sehingga kita pun boleh ada sampai saat ini. Itu semua karena kebaikan-kebaikannya bagi saya dan saudara. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita akan menyanyikan kor yang mengatakan cinta Yesus heran. Ini merupakan sebuah pengakuan kita bahwa kecintaan Yesus begitu heran. Kita terkagum-kagum akan karya-karyanya, perbuatan-perbuatannya bagi saya dan saudara. Kita akan nyanyikan kor ini. Cinta Yesus heran, sungguh ajaib benar Tuhan kita. Benar cintanya bagi saya dan semangat kita untuk memuji Tuhan. Mungkin walaupun kita pakai masker, mari kita berikan salam sapa, berikan senyum yang terbaik di balik masker kita kepada kiri kanan kita. Mari silakan. Katakan, Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus mencintaimu. Kiri kanan kita, boleh juga ke belakang, gak apa-apa, sedikit-sedikit ke belakang. Walaupun di balik masker. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari kita nyanyikan satu pujian yang mengatakan Sakjeke Kulon Dere Gusti. Ya, kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita berdiri semua, kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita, dengan penuh pengirangan. Sakjeke Kulon Dere Gusti. Hatiku ayam tenang,
oleh Tuhan, mari kita akan mendengarkan satu kesaksian dari kandidat Dedi Adrian. Karena per tanggal 1 September, kandidat Dedi dan kandidat Gita, semua kandidat yang ada di teritori kita ya, mereka pada tanggal 1 September akan resmi diterima menjadi seorang kadet tingkat 1. Ya, kami sudah dapat surat resmi. Per tanggal 1 mereka semua kandidat yang hadir di tempat ini, kandidat Dedi dan Gita, kandidat Teddy dan Nyonya, kandidat Suardin yang pada tanggal 1 mereka resmi diterima menjadi seorang kadet, dan penyematan mereka akan dilaksanakan tanggal 6 September, hari Minggu yang akan datang. Jadi minggu depan penyematan epolet tanda kebesaran seorang kadet tingkat 1. Jadi selamat untuk para kadet yang sudah diterima per tanggal 1 menjadi seorang kadet. Oleh karena itu saya memberikan kesempatan satu aja kali ini, hampir saya panggil kadet, belum ya, kandidat Dedi untuk menyampaikan kesaksian paling tidak 3 menit ya. Mari silakan. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Saya sangat memuji Tuhan sebab Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami, dalam perjalanan anugerah yang kami boleh lewati bersama dengan Tuhan dalam masa adaptasi kami di tempat ini. Tidak terasa sudah setahun kami boleh berada bersama dengan Bapak Ibu Kapten Mundung dan juga para jemaat Tuhan di tempat ini dalam proses adaptasi kami. Dan kami boleh melihat bagaimana campur tangan Tuhan yang begitu luar biasa boleh kami alami bersama dengan Tuhan. Banyak hal yang boleh kami pelajari, banyak hal yang boleh kami terima di tempat ini bersama-sama dengan Bapak, Ibu Kapten dan juga Bapak dan Ibu, saudara-saudara dan seluruh jemaat di tempat ini. Kami sangat bersyukur dan bersuka cita sehingga pada 1 September nanti kami boleh diterima menjadi kadet. Dan kami percaya ini semua semata hanya karena kemurahan Tuhan. Dan kami pun terus memohon dukungan dari Bapak dan Ibu, bahkan seluruh jemaat dan juga Bapak Ibu Kapten itu terus mendukung kami dalam doa untuk kami mempersiapkan diri kami dalam memasuki masa kadet kami. Dan kami percaya bahwa apa yang telah dilakukan saudara-saudara tempat ini akan dikembalikan Tuhan dengan berkat yang begitu melimpah di tengah-tengah para jemaat Tuhan di tempat ini. Ini kesaksian saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Ya, terima kasih kepada kandidat Dedi Adrian yang sudah menyampaikan kesaksian bagaimana pertolongan Tuhan dalam masa adaptasi selama 1 tahun ada di Korps 2 Semarang. Saya percaya bahwa hal yang sama juga dirasakan oleh teman-teman kandidat yang melayani di berbagai tempat di daerah Jawa Tengah ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita mempersiapkan persembahan kita. Mari kita doakan apa yang kita beri sehingga pemberian kita itu diberkati oleh Tuhan dan bisa digunakan bagi pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di Korps 2 Semarang. Kita akan nyanyikan nyanyian nomor 167 menghantar kepada kita semua untuk memberi yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Mari kepada petugas untuk mengambil posisinya. 167 di dalam buku nyanyian kita. Sungguh berbahagia kehidupan anak Allah yang mengumpulkan harta di sorga. Damai di dalam hati hendak diberikannya kepada yang selalu turut perintah. Sungguh berbahagia kehidupan anak Allah yang mengumpulkan harta di surga. Damai di dalam hati hendak diberikannya kepada yang selalu bersama-samanya menjadi Tuhan. Sekali ku meninggalkan
dan Bapak Ibu Saudara-saudara untuk pekerjaan Tuhan yang ada di Korps 2 Semarang. Dan saya percaya bahwa pemberian kita tidak akan pernah sia-sia, sebab kita menyadari bahwa apa yang kita miliki adalah milik Tuhan. Dan ketika kita memberi sebagai bentuk rasa ucapan syukur kita, karena berkat-berkat Tuhan juga boleh kita nikmati di dalam perjalanan hidup kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan kita akan menaikkan doa-doa syafaat kepada Tuhan, berdoa bagi pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di Korps 2 Semarang, program yang ada, dan juga berdoa bagi bangsa dan negara yang kita cintai ini, yang masih saat ini bergumul dan terus berjuang untuk menangani penyebaran virus corona ini. Tadi malam saya mendengar kabar dari televisi bahwa pasien-pasien bukan menurun tetapi makin meningkat. Mungkin kita karena kita sudah bebas untuk beraktivitas di luar, kadangkala kita sudah mulai lupa bahwa ada virus corona yang sedang menjadi pandemi bagi kita di tengah dunia ini. Dan ini mengingatkan kepada kita supaya kita tetap waspada dan tetap berserah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan meluputkan kita dimanapun kita pergi berada. Kita berdoa bagi Pusdiklat, berdoa bagi pelayanan Bala Keselamatan, berdoa bagi pelayanan yang ada di kantor divisi Jawa dan Bali, PWU, Panti Asuhan Putra, Sekolah Bala Keselamatan, Rumah Sakit Umum William Booth, dan juga mendoakan bagi persembahan yang sudah kita beri dan firman Tuhan yang akan kita dengarkan sebelumnya. Kita akan nyanyikan pujian Selidiki Aku, Lihat Hatiku, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Kapten Nancy. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mari kita nyanyikan kembali, selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidup. Tak ada yang aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Tetap setia. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu saat ini. Kami menaikkan syukur kami karena kebaikan-Mu yang boleh kami alami dalam kehidupan kami. Engkau nyatakan bagi kami diberikan kemampuan menjalani hari-hari yang telah kami jalani. Dan kami juga boleh merasakan berkat-Mu telah memberkati setiap pekerjaan kami. Dan juga usaha-usaha yang kami lakukan, pelayanan kami telah diberkati oleh Tuhan.
Sehingga pada saat ini ya Tuhan kami boleh ada di tempat ini. Dan kami boleh memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Baik itu lewat persembahan berupa uang yang telah kami beri. Dan terlebih persembahan hidup kami yang kami persembahkan kepada Tuhan. Sebagai persembahan yang kudus dan kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh kami merasakan bahwa dalam persekutuan yang sedang kami lakukan pada saat ini, kami semua layak di hadapan Tuhan. Dan Tuhan pun sedang memberkati kami. Sehingga kami boleh menikmati persekutuan yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya persembahan yang telah kami beri Tuhan berkati dan kuduskan, agar boleh berguna untuk pelayanan Tuhan yang ada di Korps 2 Semarang ini. Dengan segala kerinduan-kerinduan kami untuk memajukan pelayanan Tuhan yang ada. Walaupun kami harus berada di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sampai saat ini Tuhan masih kami alami di tengah-tengah dunia ini. Tetapi kami punya pengharapan yang teguh kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kehidupan kami. Ada banyak cara yang Tuhan buat untuk memberkati kehidupan kami masing-masing, memberkati keluarga kami, memberkati pekerjaan pelayanan kami, dan juga pelayanan Tuhan yang ada di Korps 2 Semarang ini. Berkat-Mu mengalir dalam kehidupan umat-umat Tuhan, baik kami yang beribadah bersama-sama di tempat ini, dan juga jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Kami percaya bahwa kami semua senantiasa diberkati Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk keadaan dunia ini Tuhan. Pandemi COVID-19 yang terus merajalela, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati dan tuntun para pemimpin pemerintahan kami yang ada, di mana mereka terus berusaha keras, terus memberikan yang terbaik untuk kemajuan bangsa dan negara kami, untuk kesejahteraan bangsa dan negara kami. Untuk itu Bapak berkati para pimpinan kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok desa, dan juga pemimpin pemerintahan yang ada di tempat di mana kami tinggal, di kota Semarang ini, mereka semua diberkati oleh Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk para pemimpin kami yang ada di KPT Bala Keselamatan Bandung. Tuhan juga berkati kehidupan mereka, pelayanan mereka, dan semua kerinduan-kerinduan mereka Bapa, untuk memajukan pelayanan Tuhan yang ada, kiranya senantiasa diberkati oleh Tuhan. Pelayanan di KPD Jawa Bali, di Rumah Sakit Umum Lampu Semarang, di Sekolah Bala Keselamatan, LKSI Bethlehem dan juga PWU Betani Semarang, kiranya juga semua pelayanan ini diberkati oleh Tuhan. Bapa di sorga, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami Bapa, agar kami boleh memahami apa maksud dan tujuan Tuhan, kehendak Tuhan, melalui pemberitaan firman Tuhan yang akan kami dengarkan, sehingga kami masing-masing akan terus diberkati, memperoleh kekuatan baru melalui perenungan firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pada saat ini kita akan bersama-sama belajar dari bagian firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Hagai. Kitab Hagai pasal yang pertama. Kitab Hagai 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ayat yang ke-14, tapi saya akan membacakan kepada kita sekalian sampai pada ayat yang ke-9. Kitab Hagai pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9 saya baca kepada kita sekalian. Dengan judul ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai kepada Serubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak imam besar, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai, bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas.
dan orang yang bekerja untuk upah. Ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Demikian firman Tuhan, kiranya kita diberkati melalui perenungan firman Tuhan pada saat ini. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kembali bagian saya menyampaikan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama mengulas pembacaan firman Tuhan yang sudah kita baca di rumah dalam grup Asyap tanggal 27 Agustus kemarin. Dalam minggu ini kita bersama-sama ada sehari bersama dengan kitab Hagai. Nah, Bapak Ibu Saudara, kitab Hagai kita tahu itu terdiri dari 2 pasal saja ya, dua pasal 1 dan pasal yang kedua. Dan kalau kita melihat pembacaan firman Tuhan ini, kita mengenal bagaimana latar belakang dari kitab Hagai. Mohon slide disiapkan. Bahwa kitab Hagai ini ditulis oleh Nabi Hagai, dan Hagai adalah nabi yang pertama kali dipakai oleh Tuhan setelah masa pembuangan di Babel. Bagi jemaat-jemaat yang tadi malam sempat melihat, ada gambar yang kami kirim tentang bagaimana rentang waktu penulisan perjanjian lama, maka saudara-saudara bisa melihat bagaimana Nabi Hagai, Nabi Sakaria, dan Maleaki, mereka bernubuat pada zaman setelah masa pembuangan di Babel. Dan di dalam kitab ini kita sangat melihat dengan jelas, kita bisa membaca bagaimana tulisan ini dibuat atau nubuatan ini dibuat oleh Nabi Hagai. Dikatakan dalam ayat yang pertama bahwa pada waktu itu ada pada zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu. Dan kalau kita pelajari bersama bahwa penulisan kitab Hagai ini sangat jelas dengan bukti-bukti otentik ya, tanggal, tahun, dan kalau kita belajar firman Tuhan, maka dikatakan bulan yang ke-6 disebut sebagai bulan Elul, yang kalau kita aplikasikan pada saat-saat ini itu ada di bulan Agustus. Dan saya boleh belajar bahwa mungkin sekitar bulan ini ya, tetapi pada waktu itu ditulis 520 sebelum Masehi. Nabi Hagai ada menyampaikan nubuat-nubuatan, dan pelayanan Nabi Hagai menyampaikan nubuat-nubuatan itu hanya berkisar 5 bulan. Kalau belajar, kita meneliti firman Tuhan ini, bulan Agustus sampai bulan Desember, Nabi Hagai menyampaikan nubuat-nubuatan ini, dan sangat luar biasa. Banyak pelajaran penting yang kita dapat lihat bersama-sama bagaimana Nabi Hagai menyampaikan pesan firman Tuhan atau nubuatan dari Tuhan secara langsung kepada bangsa Israel ketika mereka ada kembali dalam masa pembuangan di Babel. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat konteks sejarah dari kitab Hagai ini dapat kita kilas balik, kita buka dalam kitab Esra dan kitab Nehemia, bagaimana cerita tentang pembangunan bait suci, tentang bagaimana kisah Nabi Hagai ada di dalam kitab Esra dan kitab Nehemia yang sangat jelas menceritakan tentang masa-masa di mana bangsa Israel ada di saat-saat mereka membangun Yerusalem, membangun tembok Yerusalem. Kemudian ada beberapa hal yang kita lihat yang saya sudah siapkan walaupun tulisannya kecil, tetapi kita belajar di sini bahwa dasar bait suci pada waktu itu, kalau kita buka dalam kitab Esra dan Nehemia, bahwa dasar bait suci didirikan dengan lambat oleh bangsa Israel selama 2 tahun, dan kemudian mereka mengalami perlawanan dari bangsa Samaria. Dapat kita lihat dalam Esra 3 ayat yang ke-8 dan Esra 4, bagaimana bangunan terhenti sampai pada pemerintahan Raja Darius yang dapat kita baca melalui kitab Hagai pada saat ini. Dan itu berlangsung selama 15 tahun. Pembangunan bait suci itu tertunda. Kemudian pada zaman Raja Darius, Hagai disuruh oleh Tuhan
untuk memperingatkan bangsa Israel supaya mereka membangun bait suci dan berjalan dengan lancar. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat di sini bagaimana rentang waktu perjalanan bangsa Israel, dan ada di sini, ya di sini adalah masa di mana Nabi Hagai, Sakaria dan Maleaki menyampaikan nubuatan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa yang mau kita pelajari dari kitab Hagai ini? Bahwa dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan, kita harus memiliki prioritas. Mulai dari slide yang pertama, kita harus punya prioritas. Nah, apa itu prioritas? Prioritas itu adalah bagaimana kita mendahulukan sesuatu yang lebih utama daripada hal-hal yang lain. Nah, jadi firman Tuhan pada siang hari ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa sebagai anak-anak Tuhan, jadikanlah Tuhan sebagai prioritas utama di dalam kehidupan kita. Prioritas utama berarti mendahulukan hal-hal yang lain daripada dan lebih mengutamakan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam ayat yang kita melihat dalam ayat yang kedua dan ayat yang keempat, di sana ada sebuah percakapan atau ada sebuah kalimat yang disampaikan oleh bangsa Israel yang mengatakan, sekarang belum waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Dan firman Tuhan dalam ayat yang keempat mengatakan, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Jadi ketika bangsa Israel bertanya kepada Tuhan, Tuhan pun memberikan jawaban, memprotes bangsa Israel pada waktu itu. Kemudian firman Tuhan kembali mengatakan dalam ayat yang ke-5, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-9 yang mengatakan demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Nah, saudara-saudara, poin yang saya ambil adalah kalimat ini. Firman Tuhan memberikan perintah kepada bangsa Israel, perhatikanlah keadaanmu. Dan seterusnya dalam ayat yang tertulis dalam ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-5. Saudara-saudara, kenapa firman Tuhan ini mau mengatakan demikian kepada kita? Firman Tuhan bukan hanya ditujukan kepada bangsa Israel, tetapi firman Tuhan kita tahu bersama bahwa itu relevan sampai sekarang, dahulu, sekarang, bahkan selama-lamanya itu firman Tuhan itu relevan dalam kehidupan kita. Sehingga bagian ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan mengingatkan bagaimana kita memperhatikan keadaan kita. Apakah kita lebih memperhatikan keadaan diri kita atau kita lebih mengutamakan Tuhan? Saudara, kalau kita mau melihat bagian ini, Israel itu dilambangkan sebagai anak Tuhan zaman sekarang. Kemudian bait Allah dilambangkan dengan kehidupan kerohanian kita. Dan pelajaran penting dari firman Tuhan pada hari ini, kita mau diingatkan, apakah kita sebagai anak-anaknya mau mengutamakan pembangunan rohani lebih dulu, atau lebih mengutamakan kedewasaan rohani kita, atau dibandingkan dengan perkara-perkara duniawi yang lain. Saudara-saudara, di tengah-tengah pandemi saat ini, banyak hal yang seringkali menjadikan alasan bagi kita untuk kita tidak mau bersekutu dengan Tuhan. Padahal tidak ada alasan sebenarnya. Kalau kami atau di Korops kita berusaha untuk menyiapkan siaran langsung lewat live streaming Facebook, bahkan kami share dalam YouTube. Ini tidak akan menjadi alasan bagi kita untuk tidak beribadah, menikmati ibadah bersama-sama dengan Tuhan. Kami lakukan ini karena kita mau belajar bahwa walaupun di tengah pandemi banyak yang membatasi kegiatan kita, tetapi mari kita prioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita utamakan Tuhan dalam segala sesuatu, pekerjaan, usaha, hobi kita, apapun yang kita lakukan setiap hari. Mari kita ingat utamakan Tuhan dulu dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan hari ini jelas mengingatkan kepada kita bahwa mungkin kita menabur banyak, tetapi kita membawa pulang hasil sedikit dan lain dan seterusnya sampai pada ayat yang ke-9. Saudara-saudara, kita melihat di sini bahwa Allah itu berdaulat. Ya, Allah berdaulat dan Dia berhak untuk memberi dan menahan berkat.
Saudara, Allah itu berdaulat dan Dia berhak untuk memberi dan menahan berkat di dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita lihat dalam ayat yang kelima dan ayat yang ketujuh yang saya sudah bacakan tadi, bagaimana Tuhan mengatakan perhatikan keadaanmu. Tuhan ingin menunjukkan bagaimana kesalahan atau dosa Israel dalam ayat yang kelima. Kemudian ayat yang ketujuh, Tuhan ingin menunjukkan akibat dari dosa yang dibuat oleh bangsa Israel. Tetapi saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan yang menyadari bahwa dalam kehidupan ini kita harus memprioritaskan Tuhan dalam segala sesuatu, maka kita akan melihat dalam firman Tuhan ada konsekuensi yang akan kita terima. Kenapa kita harus memprioritaskan Tuhan dalam segala sesuatu dalam perjalanan kehidupan kita? Kalau kita baca seterusnya, ayat yang ke-13, ayat yang ke-14, kemudian nanti pada akhir dari kitab Hagai, kita melihat 3 hal ini. Bahwa konsekuensi orang yang mau memprioritaskan Tuhan dalam segala sesuatu yang kita jalani setiap hari, yaitu yang pertama, bahwa Allah selalu menyertai, ayat yang ke-13. Ayat yang ke-14, Allah akan memberikan semangat kepada kita. Sebagaimana Zerubabel, Bupati Yehuda, diberikan semangat oleh Tuhan untuk membangun bait suci. Maka kita juga akan diberikan semangat oleh Tuhan menjalani hari-hari di masa pandemi ini. Dan yang terakhir, kalau kita yang sudah baca kitab Hagai, kita lihat dalam ayat Hagai 2 ayat yang ke-24, di sana menceritakan bagaimana Zerubabel ini yang dia adalah seorang bupati. Tuhan berfirman secara langsung berfirman bahwa dan akan menjadikan engkau seperti cincin meterai. Saudara-saudara, ini merupakan tanda perjanjian Allah kepada umatnya. Ketika Tuhan mengatakan bahwa Dia menjadikan kita sebagai cincin meterai yang telah dimeteraikan Allah, itu berarti bahwa kita semua menjadi milik Tuhan yang selalu memperoleh berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita dimanapun kita pergi berada, asalkan kita memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan akhirnya dalam Matius 6 ayat yang ke-33 mengatakan, akan tetapi carilah dahulu kerajaannya dan kebenarannya, dan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Kiranya perenungan kita yang sangat singkat, kalau kita mau menguraikan 2 pasal ini ada 5 nubuatan yang diberikan oleh Nabi Hagai kepada bangsa Israel akan sangat panjang. Tapi karena waktu terbatas, maka biarlah firman Tuhan yang sangat singkat ini akan memberikan pemahaman yang penting, yang baik bagi kita. Bahwa walaupun di tengah pandemi yang mungkin membatasi aktivitas kita, mari tetap prioritaskan Tuhan di dalam segala hal. Kegiatan ibadah di rumah masing-masing yang kami tetap lakukan lewat live streaming. Mari kita gunakan kesempatan ini dan bersyukur kalau kita yang ada saat ini boleh beribadah di rumah. Itu kita harus bersyukur kepada Tuhan karena itu berarti bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada kita untuk lebih dahulu mencari kerajaan Allah dan pasti semuanya akan ditambahkan kepada kita. Jadi Allah itu berdaulat dan Allah bisa menahan berkat dan juga bisa memberi berkat bagi kita yang mau taat dan setia kepadanya. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan, karena bagian firman Tuhan hari ini kami boleh belajar bersama-sama, kami boleh renungkan bersama-sama, dan kami telah memperoleh berkat di dalamnya. Tuhan tuntun kami supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga dimanapun kami pergi berada, kami tetap mengingat Tuhan, menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan kami. Apapun usaha, pekerjaan, hobi, profesi yang kami lakukan setiap hari pelayanan kami, kiranya kami terus diingatkan oleh Tuhan untuk lebih dahulu mendahulukan Tuhan dalam segala hal yang kami lakukan. Sehingga kami boleh menyadari, merasakan bahwa kehidupan kami senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dimanapun kami pergi berada, baik kami yang beraktivitas di kota, di dalam kota, bahkan juga yang harus beraktivitas keluar kota, kami percaya bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna bagi kami. Tuhan jaga dan lindungi kami sepanjang kami menjalani hari-hari kami, sehingga kami boleh merasakan bahwa walaupun kami ada di tengah-tengah pandemi ini, tetapi pemeliharaan Tuhan sempurna bagi kami. Sebagaimana firman Tuhan yang mengingatkan kami, bahwa konsekuensi kami orang yang mau memprioritaskan Tuhan, kehidupan kami disertai Tuhan, kami diberikan kekuatan oleh Tuhan, dan kami dijamin oleh Tuhan,
sehingga dimanapun kami berada, kami meyakini bahwa penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kami mau berdoa bagi umat-umat Tuhan yang sudah hadir pada saat ini. Bagi umat-umat Tuhan yang tidak bisa hadir karena kondisi yang sedang dihadapi pada saat ini, harus beribadah di rumah masing-masing. Kiranya kasih sukacita damai sejahtera Allah terus melingkupi hidup kami, sehingga dalam kami menjalani hari-hari di hadapan kami, apapun masalah-masalah hidup kami, apapun pergumulan kami, biarlah semua boleh terlaksana seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di sorga, sekali lagi ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Bersyukur untuk umat-umat Tuhan yang berulang tahun sepanjang 1 minggu yang kami telah jalani. Kiranya penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka, menjalani hari-hari di hadapan mereka. Mereka terus ada dalam pemeliharaan Tuhan. Setahun yang mereka jalani, mereka semua diberikan kemenangan yang asalnya dari Tuhan saja. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon ampun kekurangan dan kelemahan kami, agar kami layak di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin, Tuhan berkati, dan kita akan mendengarkan pengumuman untuk warta gereja sepanjang 1 minggu ini. Nanti sore pukul 3 ada kegiatan Sumpah Prajurit Muda, ibadah Sumpah Prajurit Muda yang diikuti oleh anak-anak batas usia 4 tahun, kelas 4 SD sampai kelas 3 SMP. Tetapi bagi anak-anak yang ada, saya sudah hubungi secara pribadi, bisa juga sambil belajar melihat bagaimana teman-teman yang ada di luar sana, di luar provinsi kita yang begitu banyak anak prajurit mudanya, sehingga membangkitkan rasa percaya diri mereka dalam kegiatan sebagai prajurit muda di Bala Keselamatan. Jadi jam 3 bagi orang tua yang bisa langsung kegiatan mengikuti sumpah di rumah di rumah masing-masing, bisa juga mengikuti kegiatan di Koreps karena kami menyiapkan kegiatan bersama di Koreps pada jam 3 sore, dan kami mengharapkan guru-guru sekolah minggu untuk bisa membantu kami dalam persiapan-persiapan yang kami laksanakan di wilayah masing-masing dan juga terlebih yang ada di Koreps ini, supaya boleh bersama-sama mendorong anak-anak untuk mereka mengikuti kegiatan sumpah, dan juga orang tua diharapkan kerjasamanya supaya anak-anak boleh mengikuti kegiatan ini dan mereka memperoleh berkat. Dan sorenya tidak ada kegiatan. Kemudian pada hari Kamis latihan untuk ibadah GPS, dan hari Jumat ibadah GPS yang akan dilaksanakan di tempat ini lewat online dan juga secara langsung di tempat ini, yang akan dipimpin oleh Gerakan Pembasulu Ayu dan Gerakan Pembasulu Bapak Yopa Yohanes Pake sebagai sersan musik dalam pelayanan ibadah GPS online. Kemudian hari Sabtu latihan musik, dan pada hari Minggu seperti biasa ada ibadah kesucian seperti ini. Tetapi mungkin kami akan mempertimbangkan dalam jalannya waktu, karena minggu depan ibadah pemasangan opolet untuk kadet yang sudah diterima per tanggal 1 September akan diadakan secara virtual lewat Google Teams. Jadi jam 10 dilaksanakan, jadi mungkin ibadah minggu depan akan lebih dipersingkat. Dan demikian untuk pengumuman kami, menjadi perhatian kita bersama. Kemudian minggu kedua bulan September kita masih akan memberikan persembahan seminggu sangkal diri. Ada amplop yang telah disiapkan dari kantor pusat untuk kita persembahkan pada tanggal 13 September tahun 2020, persembahan seminggu sangkal diri. Demikian penyampaian kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang kita untuk berdiri. Saya percaya bahwa kita sekalian telah diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan sangat jelas menekankan kepada kita, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Oleh karena itu, biarlah menjalani hari-hari sepanjang minggu ini, mari kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal, dan pulanglah untuk terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah telah selesai. Selamat beraktivitas kembali sepanjang 1 minggu ini. Tuhan memberkati.